Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezari Putri dengan NIM 21053157 dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Koperasi. Tugas video ini merupakan tugas dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dari sesi 2022-2053-0035 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yulhendri SPD MSI. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu ada pentingnya pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana dapat kita ketahui bersama bahwasannya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan pendidikan, orang akan mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan kita mengerti tentang pendidikan ini, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga tidak ada banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu banyak hal penting yang didapat dari kita untuk mengetahui makna pentingnya pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut bagi kelangsungan masa depan kita. Dan kita sebagai manusia terpelajar hendaknya mampu memahami betul hal tersebut. Kesehatan tubuh merupakan salah satu hal yang paling penting untuk kita jaga, karena tubuh adalah modal utama untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Aktivitas tidak akan dapat berjalan apabila tubuh dalam keadaan sakit, dan kesuksesan hidup juga tidak dapat dinikmati apabila tubuh dalam kondisi sakit. Tubuh ini diibaratkan sebuah mesin. Apabila salah satu komponennya rusak, maka akan berpengaruh ke semua bagian. Terbayangkan apabila salah satu bagian tubuh sakit, maka akan terasa ke seluruh bagian tubuh. Pendidikan ini memberikan pengaruh terhadap pendapatan, serta pendapatan yang berkembang akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat kesehatan bagi penduduk negara berkembang. Contohnya pada negara Indonesia adalah di mana pada saat seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dapat memberikan potensi atau kemampuan yang lebih untuk dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Nah, saat tingkat pendidikan tinggi, maka akan berdampak pula terhadap positif terhadap tingkat kesehatan. Sedangkan tingkat kesehatan yang tinggi akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada investasi pendidikan dan kesehatan. Nah, pada investasi pendidikan dan kesehatan ini, investasi pendidikan adalah cara berinvestasi yang bisa dibilang sangat pasti akan bisa mengembalikan modal awal investasi. Karena bisa dikatakan investasi pendidikan ini sangat berharga bila dibandingkan dengan jenis investasi yang lainnya. Mengapa? Karena pendidikan ini merupakan investasi yang bisa dapat dikatakan mulia, dan sesuatu yang mulia yang tersebut akan segera berharga. Beberapa alasan kalau pendidikan ini merupakan investasi yang terbaik.
yaitu yang pertama ada pendidikan dan ilmu perkembangannya akan terus berkembang dan meningkat. Kita tidak bisa memprediksi seberapa besar penghasilan yang akan didapatkan dari investasi pendidikan ini. Yang jelas pasti akan mendapatkan returnnya. Nah, yang kedua, tidak bisa dipungkiri saat ini rata-rata perusahaan akan melihat latar belakang pendidikan seseorang sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan kerja pada perusahaan tertentu. Yang ketiga yaitu ada pendidikan tidak akan ada masanya dan tidak akan pernah habis pula, karena untuk mencari ilmu kita akan terus dicari dan dikejar sampai ke liang lahat. Yang keempat yaitu ada pendidikan yang tinggi, juga secara tidak langsung akan mengangkat derajat dan taraf kehidupan yang meningkat. Yang kelima yaitu ada manfaatnya memang tidak bisa diprediksi dan tidak dapat diukur tanpa pasti, akan sangat berpengaruh dan menghasilkan untuk masa depan. Jadi sampai untuk tidak memanfaatkan peluang investasi pendidikan untuk tujuan mulia, yaitu untuk mencari ilmu, pasti nanti hasilnya akan mulia juga. Kesehatan ini tak selalu berhubungan dengan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan saat ini, tetapi juga menyangkut kesehatan untuk jangka panjang dan kualitas generasi penerus yang dihasilkan. Pentingnya gaya hidup sehat yang seharusnya menjadi kebiasaan dan budaya menjadi barang langka di tengah kehidupan urbanisasi yang semakin sibuk dengan pekerjaan dan cenderung mengesampingkan kesehatannya. Dalam beberapa tahun mendatang akan terdapat bukti yang jelas bahwa kesehatan dan pendidikan ini merupakan investasi gabungan yang dapat menawarkan lingkup pendekatan kebijakan yang lebih terpadu. Hal itu dapat menjadi salah satu investasi yang paling efektif yang dapat kita lakukan dalam kualitas pendidikan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kenyataannya, program pengentasan kemiskinan yang terkenal di banyak negara berkembang sekarang secara eksplisit mengintegrasikan intensif untuk mengembangkan modal manusia berupa kesehatan dan pendidikan di antara keluarga berpendapatan rendah. Yang ketiga yaitu ada sistem pendidikan dan pengembangan. Pada sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilan. Ada tujuan kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, dan alat pendekatan, dan sebagainya. Pendidikan ini sebagai suatu sistem merupakan pendidikan sendiri yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang ada di dalam kegiatan yang terkait secara fungsional, sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu yang saling berhubungan dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Agar tujuan pendidikan tercapai, kita perlu disusun dan difungsionalkan sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik. Nah, berbagai komponen dalam sistem juga perlu dikenali, dipahami, dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat berfungsi dengan tepat. Hal inilah yang membuat pendekatan sistem dalam penyelenggaraan pendidikan ini penting. Dengan pendekatan sistem, kelemahan masing-masing komponen bisa dapat diketahui dan diperbaiki sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan sistem.
Pengembangan sistem ini merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem ini tentunya harus didukung oleh personal-personal yang berkompeten dan di bidang-bidangnya. Proses pengembangan sistem ini yaitu seperangkat aktivitas, metode, dan praktik dan alat-alat otomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan dalam pengembangan sistem dan software. Nah, pada awal perkembangannya sistem informasi ini, pengembangan sistem informasi dapat dilakukan oleh programmer. Alasan perlunya metodologi pengembangan sistem yang pertama yaitu menjamin adanya konsistensi proses. Nah, yang kedua yaitu dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. Nah, adapun penyebab kegagalan sistem pengembangan yang pertama yaitu kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Nah, yang kedua yaitu ada kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai. Yang ketiga yaitu kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya. Dan yang keempat yaitu adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pengukuran dan distribusi kesehatan. Pada pengukuran dan distribusi ukuran ini mempunyai keuntungan yaitu banyak digunakan di sebagian besar negara, paling tidak dalam perkiraan. Namun demikian ukurannya dapat sangat menyesatkan. Nah, perpanjangan hidup ini dapat berupa perpanjangan tahun-tahun penuh vitalitas di suatu negara, tapi bisa juga berupa perpanjangan tahun-tahun penuh penderita atau kesehatan yang buruk di negara lain. Akan tetapi tingkat kesehatan rata-rata dapat menggaburkan ketimpangan yang besar yang berada di baliknya. Nah, selain itu juga ada strategi lain seperti mengaitkan sistem kredit kecil yang sangat sukses. Nah, misalnya dengan bank pendesaan dan program LSM. Intervensi adanya kuliah mengenai kesehatan dan aktivitas yang diberikan oleh dinas kesehatan terkait. Nah, strategi yang terpadu sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan dan keterampilan bisnis. Selain untuk meningkatkan pendapatan, di masa depan ada harapan yang besar untuk melihat dunia ketiga yang sehat, yang terdidik, dan yang produktif. Praktik ini yang lazim dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan, yaitu adalah dengan menggunakan ukuran tingkat kelangsungan hidup anak yang berada di bawah usia 5 tahun dan harapan hidup. Nah, ukuran harapan hidup ini memiliki kelebihan karena datanya tersedia hampir di semua negara, minimal berupa data perkiraan harapan hidup. Semakin meningkat di hampir semua wilayah dunia, walaupun ada kemunduran di Afrika, di sub-Sahara seperti dalam gambar.
World Health Organization atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai suatu keadaan yang benar-benar sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah dan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.